Selamat sore. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 dan ke-14 dari dari mata kuliah farmakoterapi 2. Ya, pertemuan ini saya bagikan menjadi dua karena memang masalah nyeri, apalagi kita yang akan berhubungan dengan pasien, tentu bukan masalah yang mudah. Jadi saya bagi materi tentang farmakoterapi nyeri ini di dalam dua pertemuan, tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan sekaligus ya, langsung terhitung dua pertemuan. Baik, ada pun beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini ya, dan secara umum kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian dan klasifikasi nyeri. Lalu kita juga akan mempelajari bagaimana penelataksanaan nyeri, bagaimana memilih analgesik yang tepat, serta apa saja penyebab kegagalan terapi. Nah, definisi nyeri ini merupakan masalah yang sangat membingungkan karena pada dasarnya setiap pasien yang datang berobat ke dokter, alasan tersering datang ke dokter adalah mengeluh nyeri ya atau sakit. Jadi pain is perfect misery. Jadi sebuah misteri ya terkait dengan pasien. Nah, dalam hal ini, nyeri itu didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Jadi, nyeri ini memang dia adalah pengalaman yang disebabkan oleh adanya rangsangan sensorik dan tentu juga yang mempengaruhi emosional dan dia tentunya tidak menyenangkan karena apa terjadi kerusakan jaringan. Oleh karena itu, nyeri ini diklasifikasikan secara umum menjadi nyeri akut, nyeri kronik, dan nyeri kanker. Klasifikasi nyeri akut itu didasarkan pada bahwa adanya terjadi respon fisiologik normal dan dapat diramalkan terhadap rangsangan kimia, panas, atau mekanik yang berkaitan dengan pembedahan, trauma, dan penyakit akut. Biasanya ini akan sembuh dengan sendirinya. Jadi dia caranya adalah kita menghilangkan penyebabnya gitu. Ini adalah contoh nyeri akut. Jadi dia karena misalnya terkena panas dalam waktu singkat ataupun yang bisa misalnya terkait pembedahan gitu ya. Misalnya habis pasien operasi gitu, setelah operasi kira-kira mungkin waktu sebulan tidak lagi setelah operasi tentu rasa nyeri itu pelan-pelan lama-lama akan hilang gitu. Nah, ada juga yang namanya nyeri kronis ya. Akut dari akut bisa menjadi kronis. Nah, kronis ini adalah suatu keadaan nyeri yang persisten. Jadi ya terus-menerus dan penyebab nyeri ini tidak selalu dapat dihilangkan atau sulit diobati. Nyeri kronik dapat berkaitan dengan suatu kondisi medik atau penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan jangka lama. Atau dapat disembuhkan tapi dia butuh waktu yang jangka lama. Contohnya adalah penyakit kanker. Itu merupakan salah satu nyeri kronis. Terus pasien yang mengalami diabetes akan merasakan nyeri jika misalnya terdapat luka. Oleh karena itu, maka kita harus mengetahui klasifikasi nyeri secara umum ya. Berikutnya ada juga berdasarkan intensitasnya, apakah mild, ringan, moderate, sedang ataupun berat, severe. Adapun klasifikasi berikutnya berdasarkan asal, apakah nosiseptik atau neuropatik. Jadi nosiseptik itu terjadinya rangsangan pada reseptor nyeri ya, pada reseptor nyerinya, atau reseptor nyeri ini biasa dikenal dengan nama nosiseptor, atau nyeri yang terjadi pada neuropatik, artinya adanya tekanan atau kerusakan pada saraf perifer atau saraf sentral. Jadi yang satu pada reseptor nyerinya, ada rangsangan pada reseptor nyeri, satu ada kerusakan pada saraf perifer atau saraf sentral. Nah, ada juga jenis reseptor nyeri itu, kita tahu tadi kan sudah dikatakan nih, nyeri nosiseptik ya asalnya. Jadi rangsangan pada reseptor nyeri. Nah, masalahnya reseptor nyeri itu di mana aja? Reseptor nyeri itu terjadi pada ujung saraf bebas, yaitu apakah karena rangsangan mekanikal, termal, atau kimia yang terletak pada reseptor nyeri yang biasa terdapat pada kulit ya, somatik dan visceral. Jadi ini adalah letak-letak di mana terjadinya rangsangan pada reseptor nyeri.
Ada juga kutan itu di mana ya? Berasal dari kulit dan subkutan. Biasanya ini mudah untuk dialokasi dan didefinisikan bahwa terjadi rangsangan pada kulit. Kalau somatik itu terjadi pada tulang, pembuluh darah, saraf, otot, jaringan penyangga, dan lainnya. Berikutnya adalah dalam hal ini struktur reseptornya itu sangat kompleks dan nyeri tumpul dan sulit dilokalisasi. Berikutnya adalah nyeri visceral. Nyeri visceral ini adalah nyeri yang terdapat pada organ visceral seperti jantung, hati, usus, ginjal, dan sebagainya. Nyeri yang timbul biasanya tidak sensitif terhadap pemotongan organ, tetapi sangat sensitif terhadap penekanan iskemia dan inflamasi. Jadi lebih kepada terjadinya inflamasi ya pada untuk nyeri visceral. Nah, ini patofisiologi nyeri pada dasarnya adalah ada tahapan yaitu namanya transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Ini tahapan dari terjadinya nyeri, yaitu transduksi, nah, transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi proses stimulasi atau transduksi yang dimaksud ini terjadi ketika adanya rangsangan pada reseptor khusus nyeri yang tadi sudah kita kenal, yaitu nociceptor, yang berhubungan dengan saraf aferen yang berujung pada medula spinalis atau spinal cord. Jika terjadi stimulus nyeri, ya, maka misalnya panas, tekanan kimia, maka impuls tadi atau rangsangan saraf tadi ditransmisikan, ya, bisa kalau yang pertama ini tahapnya apa? Transduksi, ya, distimulasi di sepanjang saraf aferen menuju ke spinal cord. Jadi dari tadi yang adanya rangsangan itu ditransmisi, ya, ditransduksi dulu. Dihantar dulu ya, di sepanjang saraf aferen menuju ke spinal cord, lalu nanti ujungnya ke SSP, sistem saraf pusat. Lalu adalah tahap transmisi. Jadi transmisi ini adalah penyaluran impuls melalui saraf aferen, dari saraf aferen tadi menuju cornu dorsalis medula spinalis atau spinal cord. Jadi dari sini transmisi ke dari proses penghantaran. Transmisi ke spinal cord yang bentuknya seperti kupu-kupu ini ya. Jadi ada penghantaran atau penyaluran. Nah, serabut sarafnya itu biasanya ada dua, serabut alfa delta dan juga serabut C. Dalam hal ini mediator inflamasi yang berperan antara lain histamin, prostaglandin, leukotriene, serotonin dapat meningkatkan sensitivitas nociceptor yang mengakibatkan nyeri. Berikutnya adalah modulasi. Jadi modulasi ini adalah penguatan sinyal nyeri yang terjadi di medula spinalis. Jadi di sini sudah ada di spinal cord ini ataupun medula spinalis ini sudah ada reseptor-reseptor ya, yaitu reseptor mu, kappa, dan delta. Lalu yang sudah dimodulasi ini akan di spinal cord ini akan menuju sistem saraf pusat, di mana akan ada persepsi nyeri, bahwa sadar akan ada pengalaman nyeri. Nah, nanti di sini reseptor nyeri organ tubuh akan berfungsi untuk menerima rangsang nyeri itu. Jadi organ tubuh tadi yang menerima seperti kulit ya, itu tadi sudah disampaikan organ-organ yang sebagai nociceptor tadi. Jadi adalah 4 proses yang utama, transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Adapun misalnya secara perifer, misalnya terjadi injury, maka ini akan menyebabkan aktifnya protein yang akan memicu terjadinya inflamasi, yaitu nanti akan kita kenal ada namanya neurotransmitter yang memicu terjadi inflamasi, ataupun neuromodulator. Jadi ada histamin, bradikinin, serotonin, lalu terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi ini akan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah sehingga terjadi pembentukan edema pada daerah pembuluh darah, tekanan pada jaringan akan meningkat dan ini akan diterima oleh reseptor nyeri, yaitu nociceptor tadi, dan dianggap sebagai nyeri. Nah, di sini ada yang kita perlu kenal, yaitu namanya neurotransmitter. Jadi, neurotransmitter itu adalah substansi pengirim impuls elektrik, di mana neurotransmitter ini dibagi menjadi substansi P atau yang dikenal dengan peptida, di mana substansi P ini ditemukan pada neuron nyeri di cornu dorsalis, ataupun yang kita kenal tadi medula spinalis, yang berfungsi untuk mentransmisi impuls nyeri dari perifer ke otak, dan inilah yang menyebabkan vasodilatasi dan edema. Tadi kalau nggak salah, belum ada ya, tidak ada gambaran. Oh, yes.
substansi P ya. Terus berikutnya serotonin. Serotonin ini salah satu neurotransmitter yang dilepaskan oleh batang otak dan cornus dorsalis untuk menghambat transmisi nyeri. Jadi ini serotonin ini juga salah satu yang dilepas gitu untuk menghambat transmisi nyeri. Prostaglandin juga dibangkitkan dari pemecahan fosfolipid di membran sel dan dipercayakan meningkatkan sensitivitas terhadap sel. Lalu ada yang perlu kita tahu, kalau mungkin neurotransmitter Anda sudah sering mendengar, berikutnya adalah neuromodulator. Jadi neuromodulator ini adalah substansi yang bekerja tidak langsung dengan cara meningkatkan atau menurunkan efek neurotransmitter. Biasanya di sini yang kita kenal ada namanya endorfin atau morfin endogen. Jadi morfin endogen ini substansi sejenis morfin yang sebenarnya sudah dalam tubuh kita endorfin itu. Jadi dia itu diaktifasi kalau misalnya ada stres ataupun nyeri. Nah, jadi tubuh kita tuh secara alami akan mensuplai yang namanya endorfin ya. Nah, di sini biasanya terdapat pada otak, spinal, dan traktus gastrointestinal. Fungsinya adalah memberikan efek anti nyeri ya. Jadi kita kalau merasakan stres atau nyeri, pada dasarnya tubuh kita tuh sudah memiliki feedback ya dengan cara adanya neuromodulator seperti endorfin yang membuat kita tidak merasakan nyeri gitu ya. Ini contoh morfin endogen, endorfin ya. Ada juga bradikinin. Nah, bradikinin itu termasuk neuromodulator di mana dilepaskan dari plasma dan pecah di sekitar pembuluh darah pada daerah yang mengalami cedera. Nah, dia bekerja pada reseptor saraperifer yang menyebabkan peningkatan stimulus nyeri. Dia bekerja pada sel menyebabkan reaksi berantai sehingga terjadi pelepasan prostaglandin. Jadi ini tadi sudah kita membahas, ada namanya bradikinin, serotonin, terus kita juga belajar substansi P gitu ya. Tapi di sini nggak terdapat ya yang namanya endorfin, karena endorfin itu terdapat neuromodulator yang terdapat pada otak, spinalis, dan traktus gastrointestinal. Berikutnya kita harus tahu, setelah kita tahu tadi tentang nyeri ya, patofisiologi nyeri dan apa saja neurotransmitter dan neuromodulator yang berkaitan, lalu kita akan mempelajari apa sih tujuan kita perangsang nyeri gitu ya. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa pasien bisa aja datang mengeluh sakit nyeri gitu. Nah, tapi kan kita pasti bingung nih, nyeri ini di mana, sakit ini di mana gitu kan, karena luas banget gitu. Nah, jadi tujuannya adalah pada saat penelaksanaan nyeri ini adalah mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. Berikutnya adalah menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri itu dari akut menjadi kronik yang persisten. Selanjutnya adalah mengurangi penderitaan. Mengurangi penderitaan karena dalam hal ini nyeri itu kan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Jadi dengan berkurangnya nyeri maka akan meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Di mana prinsip penata laksanaan nyeri antara lain adalah treatment individu. Jadi diberikan dosis sesuai titrasi, di mana kita harus tahu mulai dosis rendah, terus bagaimana jenis analgesik yang sesuai untuk pasien dan rute pemberiannya. Lalu dalam hal monitoringnya kita harus melihat efikasi versus efek sampingnya. Jadi kita harus mengutamakan efikasinya ya. Jika efikasi lebih besar daripada efek sampingnya, maka kita memberikan terapi obat tersebut. Nah, tapi dalam hal ini untuk obat-obat nyeri kita harus waspada namanya gastrointestinal bleeding atau perdarahan saluran cerna dan depresi pernapasan. Ini merupakan algoritma penatasan nyeri. Jadi pada dasarnya untuk penatasan nyeri itu kita melakukan scoring. Jadi kita apakah mild, ringan, skornya 1 sampai 4 di antara 10, ataukah moderate, skor 5 sampai 7 di antara 10, atau severe berat, skor 8 sampai 10 di antara 10. Nah, biasanya kalau dia ringan, yes gitu ya, diberikan cukup paracetamol, bisa dengan tambahan NSAID atau tidak gitu. Kita harus pertimbangkan benefit daripada ketidakamanannya. Nah, di sini tetap harus memperhatikan bagaimana fungsi ginjalnya, terus bagaimana jumlah trombositnya, apakah ada resiko perdarahan gitu. Jadi harus dipertimbangkan. Tidak lupa itu juga jika ingin menggunakan acetaminophen maka perlu pertimbangan nilai dari fungsi hati, karena kita tahu efek samping ketika dalam dosis besar acetaminophen ini atau paracetamol adalah mempengaruhi fungsi hati.
Nah, jika nyeri ini tidak adekuat, maka ini sudah termasuk golongan moderat. Jadi ada kombinasi opioid di situ ya, opioid. Jadi opioid itu tadi yang belum saya jelaskan ya. Jadi ini algoritmanya dulu, opioid dan acetaminophen. Jadi tahapan pertama acetaminophen bisa dengan NSAID atau nggak usah tanpa NSAID. Tapi kalau pada moderat ini harus ada opioid dengan penggunaan acetaminophen. Atau NSAID. Jadi bisa opioid dengan acetaminophen atau opioid dengan NSAID. Nah, setelah itu tetap mempertimbangkan tadi ya benefit dibanding dengan ketidakamanannya. Kalau misalnya nyeri itu tidak teratasi, tetap tidak teratasi, maka ini termasuk golongan severe. Artinya obat analgetik yang dilakukan itu yang diberikan adalah golongan opioid. Nah, ini dalam hal rute penggunaannya harus melihat keparahan nyeri dan bagaimana pasiennya. Lalu dimonitor efek sampingnya, apakah kemungkinan akan terjadi depresi pernapasan, sedasi, mual gitu ya, konstipasi, retensi urin, ini harus diperhatikan efek samping yang mungkin terjadi. Terutama peningkatan resiko terjadinya depresi pernapasan. Oleh karena itu penggunaan opiat ini tidak dapat sembarangan. Nanti saya akan jelaskan lebih jelasnya. Jadi sebelum memberikan terapi, apakah ada rasa nyeri? Kalau misalnya ada rasa nyeri, berapa sih intensitas skala nyerinya? Dan bagaimana deskripsinya rasa nyerinya? Di mana letak atau lokasi nyerinya? Apakah regimen yang sudah diberikan itu sudah sesuai? Jadi dalam hal mengukur skala nyeri kita biasa menggunakan FAS ya. Jadi kita bisa melihat keadaan pasien berdasarkan ini ya. Bagaimana keadaan pasien saat kita melakukan assessment? Apakah dia mild, tidak ada nyeri, mild, moderat, atau severe. Nah, kita bisa lihat dari gambaran wajah pasien sini. Oleh karena itu, penelataksaan nyeri itu bisa secara farmakologi dan non-farmakologi. Jadi secara farmakologi itu kita menggunakan beberapa golongan obat. Yang pertama adalah analgesik non-opioid, opioid analgesik atau analgesik opioid, dan adjuvannya. Untuk non-farmakologi biasanya terapi intervensi baik itu bisa juga diberikan radiasi ataupun secara psikologi gitu ya. Ini pada misalnya kasus contoh kanker biasanya diberi tambahan non farmakologi seperti radiasi. Kita perlu mengetahui bahwa dalam terapi nyeri itu ada namanya analgesic step ladder. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya tadi seperti saya jelaskan ini ya hampir kurang lebih aja sih dengan yang ini gitu ya. Dengan yang tadi sudah disebutkan dengan algoritma ini. Tapi memang di sini jelaskan tahap 1 harus non-opioid dulu. Bisa pakai Jutvan, bisa enggak. Kalau misalnya naik tetap ada, mulai pertimbangkan opioid, bisa pakai non-opioid, bisa juga enggak gitu. Terus misalnya masih opioid untuk nyeri moderat atau berat gitu, bisa pakai non-opioid, bisa pakai Jutvan. Tapi kalau masih harus menggunakan blocker maksudnya penghambat pada somatik atau simpatetik. Nah, ini agak intervensi ya, sifat intervensi. Nah, ini adalah tahapan analgesic step ladder. Nah, kita akan membahas satu-satu ya terapi farmakologi, baik itu opioid dengan contohnya kodein, morfin, oksikodon, dan fentanyl, non-opioid, NSAID, keterolak, celecoxib, tramadol, dan adjuvan, yaitu antikonvulsan, TCA, asam pamidronat, dan antispasmodik. Nah, di sini terapi farmakologi itu mencakup parenteral vs non-parenteral. Di mana di sini bisa juga kita memversuskan around the clock ATC ataupun jika dibutuhkan saja. Nah, pemilihan analgesik ini berdasarkan nyerinya, yaitu misalnya nyeri di tulang, yaitu NSAID, opioid, pamidronat, atau kalsitonin. Kalau misalnya dia adalah soft tissue infiltration, ya jadi misalnya dia jaringan lunak, makanya biasanya dia cukup diberikan kortikosteroid seperti dexamethasone atau prednison. Kalau misalnya neuropatik, TCA, opioid, dan antikonvulsan. Kalau misalnya nyerinya visceral, ya tadi seperti ikuti 3-step ladder WHO. Jadi misalnya bisa tambahan adjuvan lain, mukositis, oral rinse, topical anestesi, ataupun jika somatik intrapleural analgesik. Jika pada bagian
untuk nyeri di daerah paru ya. Jadi ini terapi farmakologinya ya bisa parenteral, non parenteral, apakah harus sesuai jam atau jika dibutuhkan. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama untuk yang non opioid dulu. Jadi kita udah mulai masuk ke masing-masing obat ya. Yang tadi sudah disebutkan. Jadi kita akan bahas dulu non opioid, adjuvan, baru terakhir adalah opioid. Jadi yang pertama non opioid. Jadi contohnya analgesiknya adalah asetosal. Dia di sini rata-rata memiliki efek samping yaitu iritasi mukosa gastrointestinal, potensi perdarahan, dan menghambat agregasi platelet. Untuk paracetamol itu dosis maksimalnya ingat ya harus kurang dari sama dengan 4.000. Kalau lebih dari ini maka akan terjadi resiko hepatotoksik pada dosis tinggi. Apalagi dia seorang pengguna alkohol. Ibuprofen dosisnya paling besar adalah 3.200. Keterolak, nah ini keterolak juga termasuk non-opioid. Ini ingat, kalau misalnya Anda nanti bekerja, tidak boleh lebih dari 5 hari penggunaannya. Tramadol, ini kurang dari 400 mg, tapi kalau pasien lebih dari 75 tahun, maksimal 300 mg. Efek samping pada dosis akumulasi, sifatnya karena efek samping ini berdasarkan dosis akumulasinya. Dan overdosis dari tramadol ini berupa depresi pernapasan dan kejang. Jadi secara umum bisa kita tahu bahwa efek samping dari golongan ANS atau yang sudah saya sebutkan, contohnya acetaminophen, ibuprofen, keterolak ini adalah pada sistem saraf pusat terjadinya pusing gitu ya. Terus kardiovaskular biasanya retensi cairan, saluran cerna biasanya nyeri, mual muntah, ulcer atau perdarahan. Kalau pada hepar biasanya akan terjadi gangguan abnormalitas fungsi hepar. Terus bisa terjadi asma, pada ginjal bisa terjadi gangguan renal, gangguan gagal ginjal gitu. Ini efek samping secara umum, tapi belum tentu kena ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan tramadol. Jadi tramadol itu dia berikatan pada reseptor opioid pada reseptor opioid ya. Nah, di sini dia menghambat reuptake dari norepinefrin dan serotonin sehingga bisa digunakan untuk nyeri sedang hingga sedang berat. Efek sampingnya sama serupa opioid. Jadi sudah jelasin bahwa ketika reuptake norepinefrin dan serotonin ini dihambat, maka ini akan mengakibatkan pasien tidak mengalami rasa nyeri gitu ya. Tramadol ini dosisnya 50-100 mg setiap 4-6 jam, di mana dosis lebih dari 400 mg ini tidak direkomendasikan. Di mana absorpsi cepatnya itu adalah Tmax-nya 2 jam. Lalu efek opioid ini, tramadol ini, efek opioidnya itu yang paling minimal, karena dia konstipasinya minimal, mual muntahnya minimal, dan depresi pernapasan minimal. Oke. Ini kita tadi sudah sampai di materi tentang non-opioid, tramadol, lalu kita lanjut ke adjuvan terapi ya, biasa untuk antikonvulsan yang biasa digunakan untuk nyeri ya. Dia antikonvulsan tapi pada dosis tertentu dia bisa sebagai adjuvan terapi ya. Gabapentin, phenytoin, antidepresan, amitriptilin bisa digunakan. Terus anti cemas, alprazolam, kortikosteroid, ya ini contoh-contoh adjuvan terapi pada nyeri. Tadi ini sudah jelasin. Nah, ada berikutnya adalah analgesik multimodal. Jadi analgesik multimodal ini adalah pengatasan nyeri melalui pengobatan nyeri melalui mekanisme komplementari pada beberapa zat jalur nosisepsi. Jadi maksudnya di sini adalah kita melakukan pemberian terapi tapi lebih dari satu, di mana di sini tujuannya adalah mendapatkan efek aditif. Jadi adalah analgesik multimodal ini adalah analgesik kombinasi, di mana di sini alasan utamanya adalah mencapai kemanjuran serta menurunkan toksisitas. Kombinasi ini sifatnya aditif dan biasanya dengan adanya pemberian bersama dengan opioid, dosis opioid ini akan turun dan peluang toksisitas juga akan turun. Oke, contohnya adalah penggunaan dalam hal ini adalah yang sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan tramadol dan acetaminophen ya.
Nah, ini contohnya salah satu merek ya. Jadi di sini kalau Anda bisa lihat dosis tramadolnya 37,5 mg tramadol ya. Biasanya tramadol itu biasa pemakaiannya itu bisa sampai 50 sampai 100. Nah, ini dosisnya diturunkan. Terus paracetamol itu biasanya dosis 500, ini menjadi 325 mg ya, turun juga gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dengan adanya kombinasi seperti ini dosis bisa diturunkan, berarti efek samping juga bisa dicegah gitu, tapi efek terapinya bisa didapatkan. Nah, di mana diketahui bahwa titik kerja dari acetaminophen dengan tramadol ini secara kombinasi, di mana tramadol itu bekerja mengaktifasi opioid mu reseptor gitu. Nih, dia mengaktifasi opioid mu reseptor, sehingga tadi kalau kita udah pelajari masalah neuromodulator, jadi ini akan memberikan efek analgesik. Terus tramadol ini juga menghambat reuptake norepinefrin dan serotonin. Ini yang dilakukan tramadol, dua hal. Nah, yang ketiga adalah acetaminophen ya. Acetaminophen ini berperan di dalam penghambatan sintesis biosintesis prostaglandin ya. Itu akan ini uh, tempat kerjanya dari dua kombinasi tersebut. Jadi keduanya merupakan aksi sinergi di mana hambatan pada reseptor mu ini merupakan hambatan rangsangan nyeri ya. Jika terjadi reuptake serotonin dan hambatan pada reuptake serotonin dan norepinefrin, berarti serotonin dan norepinefrin ini akan ada dalam jumlah yang banyak. Artinya rangsangan nyeri ini bisa diblok gitu. Selanjutnya kalau misalnya terjadi hambatan pada ada penghambatan apa tadi dikatakan biosintesis prostaglandin, maka sensitivitas terhadap nyeri pun juga akan menurun. Nah, secara farmakokinetik kita bisa melihat jika misalnya paracetamol dan tramadol ini terpisah penggunaannya, tramadol ini diberikan seperti ini ya. Nah, ini untuk pain relief-nya dia sangat kecil jika diberikan hanya sendiri. Begitu juga paracetamol, naik dalam waktu singkat lalu turun lagi. Tapi ketika diberikan kombinasi gitu ya, waktu parunya menjadi lebih panjang sampai 9 jam gitu. Terus untuk pengatasan pain relief-nya itu, pengatasan nyerinya itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi fast onset of action, jadi cepat pengatasan cepat mula kerjanya dan juga aksinya sangat lama. Opiat analgesik yang biasa digunakan yaitu antara lain morfin, fentanyl, oksikodon, hidromorfon, metadon, buprenorfin. Nah, di sini potensinya semuanya ini kuat gitu ya. Tapi yang biasa mungkin lebih dikenal morfin sama kodein. Tapi kodein ini potensinya lebih lemah. Ini Anda perlu tahu juga karena misalnya nanti suatu saat Anda bekerja di apotik, nah itu karena biasanya ada pengelolaan obat narkotika dan psikotropika. Jadi Anda harus juga terbiasa nih, apa sih obat-obat narkotika. Jadi karena kalau morfin pasti termasuk obat narkotik. Kodein, oksikodon, fentanyl. Nah, ini jadi Anda harus sudah terbiasa mendengar obat-obat narkotika. Setelah itu, analgesik kodein ini biasanya potensinya sangat rendah, tadi sudah disebutkan. Terus kalau fentanyl itu biasanya diberikan secara transdermal atau melalui kulit maksud saya. Morfin oral diberikan biasanya dalam bentuk tertentu, biasanya immediate atau sustained release. Nah, di sini morfin adalah opiat analgesik dengan efek agonis yang spesifik ya. Jadi morfin memberikan efek yang bervariasi termasuk analgesia, tapi dia juga mengakibatkan konstipasi karena terjadinya penurunan motilitas usus, penekanan pada refleks batuk, serta bisa mengakibatkan depresi pernapasan karena adanya kepekaan pada pusat pernapasan terhadap karbon dioksida. Bisa juga mengakibatkan mual dan muntah karena merangsang pada CTZ, perubahan mood, misalnya tadi euforia, disporia, sedasi, dan perubahan pada endokrin dan sistem saraf. Secara farmakokinetik, ini morfin ini diabsorpsi dengan baik jika diberikan per oral dan per rektal. Karena adanya first pass effect metabolisme pada liver, maka pemberian per oral ini lebih kecil kadarnya nanti dibandingkan dengan IV. Nah, morfin itu sekitar sepertiga dibanding dengan IV. Jadi memang morfin ini banyak diberikan secara intravena. Morfin diekskresi di urin dalam bentuk morfin 3-glukuronida, sekitar 7-10% dari dosis morfin diekskresi melalui feses. Tablet sustained release yang diberikan setiap 12 jam mempunyai ekivalen analgesia setara dengan immediate setiap 4 jam.
Jadi memang pada kalau Anda mungkin bisa searching nanti itu memang ada morfin yang diformulasikan dalam bentuk sustained release ya. Pada fase steady state, sustained release tablet ini menghasilkan puncak plasma level 4-5 jam setelah dosis dan therapeutic level selama 12 jam. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa morfin sulfat ini nggak bisa diberikan pada pasien dengan hipersensitivitas pada opioid dan juga atau golongan morfin lainnya, pasien dengan asma, ya, pasien dengan depresi saluran pernapasan, terus juga pasien dengan aritmia, alkoholisme, terus juga depresi saluran nafas, pasien dengan gangguan kejang, terus dengan adanya pasien dengan tekanan intrakranial atau cerebrospinal, pasien yang mengalami kecelakaan pada bagian kepala, dan juga adanya penggunaan bersama MAO inhibitor ini merupakan kontraindikasi dari pemberian morfin sulfat sustained release. Nah, ini tadi efek sampingnya ya. Yang tadi harus kita tahu bahwa adanya efek depresi pernapasan, sedasi, konstipasi, mual muntah, pelepasan histamin, peningkatan tone sphincter, toleransi, dan ketergantungan. Jadi memang indikasinya ini hanya untuk mengatasi nyeri yang sangat hebat, tapi tidak untuk kondisi-kondisi yang seperti ini tadi ya. Ini dikontraindikasikan. Dan sifatnya penggunaan opioid analgesik yang jangka panjang. Pemberian biasanya memang indikasinya pada pasien-pasien seperti pasien kanker. Nah, biasanya ini sering diberikan morfin. Morfin sulfat sustained release tablet harus ditelan utuh dan tidak boleh digerus atau dikunyah. Tablet yang digerus akan merubah bentuk sediaan dan menjadi rapid release sehingga akan berpotensi fatal pada dosis yang diberikan. Jadi karena ini merupakan sistem pengantaran yang sustained release, maka ketika bentuk formatnya ini, formulasinya dirubah dengan cara menggerus atau dikunyah, maka akan terjadi bentuk yang berubah, yaitu bukan lagi sustain secara perlahan tapi rapid, dan akhirnya akan berpotensi fatal, yaitu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti efek samping yang disebutkan ini. Nah, oleh karena itu, makanya biasa digunakan kombinasi untuk mengurangi efek sampingnya. Contohnya tadi opioid kodein sama acetaminophen. Jadi misalnya kodeinnya dosisnya 15 mg, acetaminophennya 300. Kodeinnya 30 mg, acetaminophennya 300 gitu ya. Jadi ini kombinasi opioid dan non-opioid. Nah, digunakan untuk penatasan nyeri lemah sampai sedang, di mana efek samping yang perlu diwaspadai adalah konstipasi, dan ini juga seperti dengan tramadol dan paracetamol, ini juga tersedia dalam bentuk fixed drug combination. Nah, untuk penggunaan opioid analgesik ini memang harus dititrasi dengan dosis kecil. Jadi morfin sulfat itu biasanya yang 5 mg setiap 6 jam, lalu ditambah 2 kali 5 mg. Ini untuk biasanya nyeri kanker sih. Terus pasien menggunakan 2 dos cadangan sehingga 24 jam menggunakan 40 mg. Oke, di sini misalnya 5 kali 6 tambah 2 kali 5 berarti 40 ya. Jadi ini 4, 5 kali 4, 20. Ya kan, setiap 6 jam berarti 4 kali minum, 4 kali 5, 20, tambah ini, 20 tambah 10, 30, terus 2 dosis cadangan ya, bisa sampai, sehingga per jamnya itu bisa sampai 40 mg. Jadi dosis yang baru untuk reguler 40 per 4 mg sampai dengan 10 mg. Jadi dosis yang baru adalah setiap 6 jam itu ditambahkan persediaan 2 kali 10 mg. Jadi memang ada titrasi penggunaan dosis opioid. Ada juga penggunaan morfin immediate, ini 4-5 kali per hari dalam jarak waktu yang sama. Jadi pasien ini yang perlu diketahui, ketika dia juga minum yang sustained release, ini 2 kali sehari, cukup 2 kali sehari, diminum dalam jangka waktu yang sama dan tetap setiap hari, tidak boleh digerus atau dibelah. Nah, pasien ini harus diedukasi untuk tidak meminum obat hanya jika terasa nyeri, jadi harus diminum teratur. Pasien dibiasakan untuk mengenali efek samping yang terjadi. Dan bisa diubah terapinya, misalnya pasien minum morfin, terus sustained release, terus mau diganti ke fentanyl patch atau yang kayak koyo gitu ya. Nah, ini maksudnya yang ditempel di kulit. Nah, ini bisa aja, tapi dia harus ada
perhitungannya lagi biasanya. Karena di sini onset fentanyl patch itu 12 jam, maka pada saat aplikasi pertama harus diikuti dengan dosis morfin yang terakhir. Jadi ketika ingin mengganti, itu harus memastikan bahwa memang pada saat memberikan fentanyl patch itu memang adalah saat di mana dosis morfin itu sudah berkurang. Terus harus ketika mengganti dari morfin immediate ke morfin sustain, maka harus diikuti dengan dosis terakhir morfin immediate-nya. Nah, oleh karena itu maka ada hambatan memang dalam terapi ini karena ya sangat susah untuk mengatasi nyeri pada terutama pada tenaga kesehatan, yaitu adalah tidak cukupnya pengetahuan, terus bagaimana evaluasi nyerinya, ya, terus pada pasien juga nggak bisa melaporkan nyerinya, terus ketakutan gitu dan fokus pada perubahan fokus dari penyakitnya itu sendiri. Nah, jadi kegagalan penanganan nyeri itu pada dasarnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana pengobatan nyeri. Terus kurangnya menguasai farmakokinetik obat, terus mengabaikan keluhan nyeri dari penderita kanker, lalu ketakutan berlebihan akan timbulnya ketergantungan dan efek samping dari opioid sehingga takut memberikan obat opioid seperti morfin. Adiksi atau ketergantungan. Nah, kita pasti memikirkan kalau sudah morfin pasti ketergantungan. Nah, ternyata dari 12.000 penderita nyeri kanker yang diberikan morfin oral, hanya 4 penderita yang mengalami adiksi. Sedasi atau mengantuk juga mungkin terjadi pada hari pertama pengobatan dan akan hilang beberapa hari kemudian. Apabila pasien mengalami perasaan mengantuk terus, maka perlu dilakukan tindakan diagnosa apakah disebabkan karena manifestasi dari penyakitnya atau tindakan pengobatannya. Atau toleransi. Toleransi mungkin terjadi karena obat diberikan cuma ketika perlu. Toleransi ini bisa dicegah asalkan morfin tersebut diberikan sesuai dengan jam. Jadi biasanya kalau nyeri aja dia baru diminum. Nah, ternyata dia jadi terus merasakan gitu. Nah, jadi harus diberikan by the clock karena sesuai dengan jam. Jadi dari sini kita bisa mempelajari bahwa penelatasan nyeri itu bersifat individual, perlu dilakukan assessment untuk mendapatkan regimen terapi yang paling adekuat, lalu penelatasan nyeri yang adekuat akan menimbulkan kualitas hidup pasien yang lebih baik, dan harus ini multidisiplin. Terima kasih, dan silakan kembali Anda mempelajari materi yang sudah saya sampaikan, kiranya Anda bisa semakin mempersiapkan diri menjelang UAS di minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat sore.